Hai, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada marriage, ada coffin, ada judication, ada community. Oke. Kita akan klarifikasi satu-satu di sini tentang marriage. Klarifikasi. Di sini ada yang udah nggak sabar banget untuk bisa segera menikah. Menunggu dan berharap seseorang bisa segera serius dan bisa segera menikah. Kamu menunggu banget ya, dia ngobrol ke kamu, menawarkan sebuah pernikahan untuk akhir yang membahagiakan antara kamu dan dia. Tapi mungkin kamu sudah lama menunggu dan menanti untuk dia ngomong kepada kamu, untuk dia ngajak kamu. Tapi mungkin sampai detik ini seseorang belum juga mengatakan keseriusannya. Sehingga muncul keraguan untuk kamu. Apakah dia menjalani hubungan dengan kamu memang tujuannya serius atau hanya untuk main-main? Di sini kamu selalu bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang terlihat di sini ada the moon, yang mana sepertinya dia belum benar-benar bisa terbuka 100% ke kamu tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa sampai detik ini dia belum juga ada penawaran tentang keseriusan hubungan. Ya, seperti dia menutupi sesuatu dari kamu. Dan itu yang membuat kamu saat ini jadi ragu tentang tujuan hubungan bersama dengan kamu ini. Di sini jika dia memang udah siap, pastinya dia nggak akan jaim lagi sama kamu. Nggak ada yang namanya gengsi lagi sama kamu. Dan itu bisa kamu jawab sama diri kamu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah masih ada rasa gengsi, jaim yang dia lakukan bersama kamu. Dan yang kedua, jika memang dia benar-benar siap, mungkin dia akan terasa nyaman bersama dengan kamu. Dan itu juga hanya kamu yang bisa menjawab ya.
Yang ketiga, mungkin dia terasa bahagia. Yang keempat, mungkin dia bisa memiliki tujuan bersama. Mungkin kamu sempat bercerita, ngobrol, tujuan hubungan ini tuh seperti apa. Kalau dia muter-muter, kalau dia ruwet, ngomong masih fokus karir, masih menyiapkan ini, masih jadi tulang punggung keluarga dan sebagainya, berarti mungkin dia belum siap untuk serius karena tidak memiliki tujuan yang sama. Ya, yang kelima, cocok dengan keluarga, karena menikah itu bukan hanya 2 orang, tapi menikah itu juga harus mencocokkan dengan keluarga. Meskipun mungkin ya dia agak nggak suka atau dia merasa gimana-gimana, tapi kalau memang dia siap untuk berkeluarga, mau nggak mau dia akan membaur atau dia akan mendekatkan dirinya kepada keluarga kamu. Yang keenam ya mungkin tentang kesiapan finansial ya. Kalau dia merasa keuangannya udah stabil, di sini pastilah dia akan serius sama kamu. Ya, paham mengelola keuangannya gitu. Dan pertemanan yang mendukung ya. Kalau dianya masih mengutamakan teman-temannya daripada kamu, ya alamat dia masih suka bersenang-senang, masih suka berpetualang. Belum ada pemikiran untuk fokus atau serius sama kamu. Jadi di sini daripada kamu menunggu dengan kebimbangan apakah dari ciri-ciri tersebut dia ada dalam kategori itu, dia udah mempersiapkan akan hal itu. Kalau di sini ya dia belum benar-benar masuk di kriteria tersebut, ya jika kamu memang udah terpaut umur, ya udah umurnya udah waktunya nikah, ya sebaiknya kamu segera mengambil keputusan. Sampai kapan kamu menunggu sesuatu yang gak pasti. Jangan sampai udah nunggu, ujungnya bukan kamu pelabuhan atau tujuan hidupnya. Jadi harus meminta ketegasan dan kepastian. Ya, tapi kalau kamu masih muda, ya udah kamu sendiri juga fokuskan kepada hidup kamu sendiri. Syukur-syukur kalau udah siap ya dia akan melamar kamu, akan ngajakin kamu serius. Tapi memang kalau ya dia bukannya lah seseorang yang terbaik kayak muter-muter seperti itu, ya siapa tahu kedepannya kamu masih bisa untuk bertemu dengan seseorang yang terbaik, ya. Oke. Ada Coffin di sini. Klarifikasi untuk Coffin. Ada the Three of Pentacle. Ada Seven of Swords, Ace of Pentacle. Oke. Hindari tawaran-tawaran tentang kerjasama. Hindari tawaran-tawaran tentang investasi. Dan hindari tawaran-tawaran yang bersangkutan dengan materi. Entah itu ada seseorang yang ingin pinjam uang, entah itu ada orang akan ngajakin kerjasama, investasi, ngajakin beli sesuatu yang dia mengatakan bahwa itu akan membawa sebuah keuntungan buat kamu. Stop. Akhiri situasi itu. Kalau kamu lanjutkan dan teruskan, hanya kerugian yang akan kamu dapatkan. Seseorang di sini adalah Seven of Swords, seseorang yang manipulatif, tidak bisa dipercaya. Apa yang dia omongkan hanyalah omong kosong dan janji manis. Seseorang hanya menginginkan keuangan saja. Atau jika di sini ada mantan atau pasangan yang ada urusannya tentang materi, lebih baik akhiri aja daripada akan merugikan untuk kamu. Karena aku melihat ada seseorang yang tujuannya hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi kalau ada orang yang nawarin sesuatu ya ke kamu yang berupa materi atau sesuatu yang berupa cuan gitu ya, hati-hati, seseorang hanya ingin memanfaatin kamu. Terus ada yang lagi urusan persidangan nih ya. Entah ada yang urusan perceraian, gonogini ya, perdata atau kasus pidana di sini ya. Jangan terlalu berharap tinggi dengan hasilnya, takutnya akan ada sebuah kekecewaan.
Ya, ada yang lagi proses ya pengadilan di sini. Sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Ya. Oke, di sini ada pertemuan ya, ada pertemuan atau perkumpulan. Beberapa dari kalian akan melakukan pertemuan atau perkumpulan gitu ya. Ada yang akan pindah tempat juga, entah itu pindah tempat kerja, pindah tempat, pindah rumah gitu ya. Di sini ada yang pindah kerja terus kumpul-kumpul sama teman baru ya. Tapi kayak ada rasa membandingkan ya, dengan lingkungan baru dengan lingkungan lama kok berbeda seperti ini ya. Ada juga yang akan bertemu dengan orang baru, tapi di sini kamu kayak membandingkan antara orang baru dengan orang lama seperti apa. Hidup itu terus berjalan ke depan ya. Yang ke belakang hanyalah sebuah pembelajaran. Jadi kalau mau kebahagiaan teruslah menoleh ke depan. Ke belakang jadikan hanya sebuah spion ya, hanya sesekali menoleh untuk berhati-hati ya, agar nggak ketabrak gitu ya, agar kamu ya bisa mengambil pembelajaran dari masa lalu. Tapi jangan terus-terusan menoleh ke belakang juga, bisa-bisa nabrak, karena itu hidup itu berjalan ke depan bukan ke belakang. Oke? Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang lagi stres nih. Ada yang lagi banyak banget pikiran di sini. Ya. Ya. Ada yang urusan, memang ada beberapa yang urusannya tentang hukum ya, tentang pengadilan, tentang hukum. Hati-hati ya, kayak di sini jangan terlalu berharap sesuatu yang berlebihan dan jangan terlalu percaya kepada seseorang terlalu berlebihan. Ya, kamu harus berusaha dengan diri kamu sendiri. Takutnya kamu udah percaya sama seseorang akan sesuatu, malah ujung-ujungnya ya akan merugikan atau akan mengecewakan untuk kamu. Lagi-lagi tentang marriage ya. Di sini memang mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pingin banget ya untuk bisa menikah di sini. Mungkin sebenarnya seseorang di sini juga ada sih keinginan untuk menikah, tapi dia kayak masih terjebak dengan sesuatu ya. Kayak dianya stres juga di sini. Ya, 2 kali kartu marriage di sini ya. Mungkin ada beberapa yang di sini juga ada pesta pernikahan ya. Ada yang melangsungkan pernikahan atau kamu stres di sini ya. Ada undangan-undangan pernikahan ya, undangan-undangan pernikahan. Harus datang ke pernikahan, terus kamu harus nyumbang uang gitu ya. Harus nyumbang uang ke ini. Waduh, udah mepet nih gitu ya. Belum gajian, banyak undangan pernikahan, jadi stres kayak gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang ingin menikah, ada yang berdealing dengan seseorang, sebenarnya dia ingin menikah, tapi di sini dia masih banyak hal-hal yang membuat dia stres ya, terjebak dengan pekerjaannya, karirnya ya, atau tulang punggung atau sesuatu di sini ya. Atau di sini yaitu tadi ya, banyak undangan pernikahan bikin kepala pusing ya, harus mengeluarkan uang padahal aduh kemarin lebaran ya, saat ini harus mengeluarkan uang untuk ini, untuk itu gitu ya. Energi dan pesan untuk hari ini.
Ya, ada yang banyak kebingungan ya, ada yang lagi stres, lagi banyak bingung, nggak tahu keputusan apa yang harus diambil ya di sini. Hati-hati, kalau ada orang yang muji-muji kamu, ujung-ujungnya uang, kamu harus hati-hati, waspada. Berani untuk berkata tidak di sini. Jadi ada seseorang yang kayak muji-muji kamu, mengapresiasi kamu. Wah, kamu hebat ya. Wah, kamu cantik banget atau gini-gini. Beli ya produk ini, hati-hati. Atau wah, kamu hebat banget ya, kamu sukses gitu ya. Biar tambah sukses kamu ikutan deh program ini atau itu, hati-hati. Ya. Bisa merugikan untuk kamu. Untuk kalian yang lagi bingung untuk mengambil keputusan, di sini nggak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, juga nggak boleh untuk menunda-nunda dalam pengambilan keputusan. Ya, di sini. Terus di sini ada yang bingung untuk melepaskan atau bertahan dengan seseorang. Seperti itu tadi ya, cari tahu tujuan hidup, cari tahu tujuan dalam hubungan kalian. Kalau memang udah nggak sejalan, jangan menunggu sesuatu yang hanya akan buang-buang waktu. Perjalanan itu masih panjang, hidup itu masih panjang ke depan gitu loh. Kalau kamu terus-terusan stagnan di situ, ya kamu yang akan buang-buang waktu, nggak akan ada perkembangan, nggak akan ada pertumbuhan dalam hidup kamu di sini. Berarti yang harus kamu lakukan, mau nggak mau harus mengambil tindakan atau ketegasan. Di sini jika sempat ada komunikasi yang kurang baik ya, sempat ada komunikasi blok-blokan di sini, aku rasa seseorang akan menghubungi atau membuka blokirannya. Ya, hati-hati, buka-buka blokiran nanti pinjem uang, buka-buka blokiran nanti tanya ini tanya itu, yang ujung-ujungnya untuk manfaatin kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada seseorang yang menarik diri dari kamu, mengasingkan diri, menghindar dari kamu. Sebenarnya dia ingin sekali hubungan ini bisa tumbuh kepada keseriusan. Tapi dia merasa dia belum siap atau belum mampu. Jadi jika kamu di sini mengharapkan seseorang ini, aku rasa seseorang belum siap untuk berkomitmen. Jika kamu bertanya tentang keseriusan dan kepastian, yang ada seseorang ini mungkin akan menarik diri atau menghindar dari kamu. Ya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin lagi merindukan seseorang yang sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin ketika kamu ada masalah, kamu teringat entah ayah, entah ibu yang sudah nggak ada, saudara atau pasangan yang udah nggak ada gitu. Mungkin ada yang berpikir, andaikan mereka ada di dekat kamu, mungkin kejadiannya nggak seperti ini. Ya, jadi kayak kamu rindu banget. Disarankan mungkin meluangkan waktu untuk berziarah ya, berziarah ke makam mereka. Mungkin akan bisa mengobati rasa rindu kamu. Mungkin dia atau mereka juga yang sudah tidak ada juga merindukan doa dari kamu. Atau bisa sebaliknya. Ketika kamu dalam kondisi keadaan yang seperti ini, keterpurukan dalam keuangan, masalah dalam keluarga, dipermainkan oleh seseorang, dikhianati oleh seseorang, disakiti oleh seseorang. Seseorang yang sangat menyayangi kamu, namun kalian sudah berbeda dunia, berbeda alam. Mereka yang sudah meninggalkan dunia ini mungkin merasa sedih. Andaikan mereka bisa memeluk kamu, mungkin mereka ingin banget memeluk kamu. Mereka sangat sedih jika melihat kamu menangis.
Ya, andaikan mereka masih ada dan andaikan mereka bisa berbicara, mereka ingin memeluk kamu. Mereka juga sama kok merindukan saat-saat indah bersama dengan kamu pada saat mereka masih ada di dekat kamu. Ya, aku rasa di sini entah kamu yang sedang merindukan seseorang yang sudah tiada karena keadaan kamu yang saat ini, atau seseorang merasa sedih di sana karena melihat seseorang yang dia cintai sedang menjalani sesuatu yang berat. Ya. Tapi kayak mereka itu juga mengharapkan ya, kamu hadir ke makam mereka, mendoakan, karena mereka juga sangat merindukan kamu di sini. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Bersiaplah, akan ada banyak kejutan-kejutan yang akan datang ke dalam hidup kamu. Teruslah berpikir positif agar sesuatu yang baik yang akan datang ke dalam hidup kamu. Akan ada sebuah hadiah dari semesta atas kesabaran kamu selama ini. Jika mungkin kamu yang lagi menanti atau mengharapkan sesuatu hal, keberkahan, anugerah, atau apapun itu, teruslah berusaha, teruslah berjuang, dan bersiaplah menyambut hadiah dari Tuhan. Ya, makanya berusahalah untuk bersabar. Ketika kamu bersabar, bukan lagi kamu yang mengejar sesuatu yang kamu harapkan, tapi sesuatu itu akan mengejar kamu, akan datang kepada kamu. Di sini seseorang yang sempat gak ada komunikasi, dia saat ini sering memantau media sosial kamu, entah pakai fake account, ya, entah pakai akun temennya. Seseorang memantau kamu dari media sosial, dan dalam waktu dekat mungkin dia akan membuka blokirannya untuk menghubungi kamu. Tapi hati-hati kalau udah berbicara tentang materi atau sesuatu yang berhubungan dengan seksual. Takutnya seseorang hanya hadir, ingin mengekspresikan hal tersebut ke kamu, tapi ujung-ujungnya ya ada tindakan dan kesalahan yang sama yang bisa dia lakukan kembali. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Lindungilah diri kamu dari orang-orang yang hanya akan memanfaatkan diri kamu saja. Seseorang yang akan menawarkan sesuatu yang dimana dia akan memberikan janji-janji manis, dia akan memberikan angin-angin kebahagiaan, angin-angin keberuntungan. Kamu harus hati-hati. Jangan gak enakan. Kalau memang gak sesuai dengan feeling kamu, gak sesuai dengan kata hati kamu, berani bilang tidak. Ya, misalkan ada seseorang yang pinjam uang, kamu tahu, waduh dia alasan aja, nanti ujung-ujungnya gak mengembalikan. Berani bilang enggak usah gak enakan. Ya, di sini ada tawaran. Mungkin kamu udah kenal banget sama seseorang itu, nawarin kerjasama, nawarin investasi, nawarin untuk gabung untuk sesuatu hal. Berani bilang enggak. Atau dia menawarin produk sesuatu tak karena kamu kasihan, ya di sini dia mungkin mengatakan sesuatu apa, kamu kasihan, ujung-ujung kamu luluh, ya ngikutin sesuatu yang nanti akan membuat kamu terbebani sendiri. Berani bilang enggak. Yang bisa memproteksi diri kamu itu adalah diri kamu sendiri, ya. Jadi berani untuk berkata tidak tentang sesuatu yang memang tidak sesuai dengan pikiran kamu.
Iya kan, berani reject, berani melindungi kamu, berani nge-reject, berani nolak, berani bilang enggak ya untuk seseorang yang datang lagi ke dalam hidup kamu. Kalau kamu punya feeling dia belum benar-benar bisa berubah dari kata-katanya, dari rayuannya, berani untuk menolak di sini. Ada anxiety ya, kayak sama kayak stres ya, lagi stres, lagi depresi, memikirkan tentang sesuatu. Ingat ya, nggak semua hal bisa kamu kontrol, nggak semua hal bisa kamu atur. Kita harus tahu ya, kita nggak bisa mengontrol semua hal di luar kuasa kita. Ada sesuatu di dunia ini yang nggak bisa kita hindari, ada sesuatu di dunia ini yang nggak bisa kita paksakan. Terima dan jalani apa yang menjadi takdir kamu. Percayalah, takdir terbaik adalah sesuatu yang saat ini kamu jalani. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Percaya dengan orang salah, yang baik di depan namun buruk di belakang. Iya, kamu harus hati-hati ya, jangan percaya dengan orang yang salah gitu ya, apalagi yang ada urusannya dengan hukum, ada urusannya dengan uang ya. Hati-hati, misalkan di sini nyewa pengacara atau apa gitu ya, di sini kan ada hukum-hukum, hati-hati, nggak boleh 100% percaya sama seseorang. Kamu tuh bisa harus melindungi diri kamu. Kalau ada tawaran atau ajakan sesuatu yang sekiranya nggak dimasuk sama logika kamu, berani untuk menolak ya di sini. Terus di sini mau cerita juga ya, misalkan kamu ngobrol sama seseorang, hati-hati untuk menceritakan tentang sesuatu yang pribadi kepada orang lain ya. Sebaiknya kamu lebih baik kayak mengungkapkan unek-unek kamu kepada keluarga kamu gitu, orang tua lah ya, lebih baik kayak ke orang tua atau ke Tuhan gitu aja ya, sambil berdoa gitu. Karena nggak semua orang itu bisa dipercaya. Kadang orang yang terlihat baik tapi ternyata ya di belakang kamu dia adalah seseorang yang buruk. Bisa jadi apa yang kamu ceritakan ke mereka ujung-ujungnya nanti nyebar ke orang lain gitu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa dipercaya, apalagi berurusan dengan uang ya. Ya, peringatan, hati-hati untuk kamu. Ada insiden-insiden yang tak terduga, yaitu tadi ya, mungkin kamu harus berhati-hati ya sama seseorang yang mungkin hanya baik di depan tapi ya kurang baik di belakang kamu gitu loh. Kayak kamu tuh sering banget ya, beberapa dari kalian tuh dikhianati, dibohongi, dikecewakan oleh seseorang karena mudah percaya sama orang gitu. Makanya di sini kayak disuruh untuk melindungi diri kamu, belajar dari hal-hal yang udah terjadi di masa lalu. Entah kamu sering dikhianati, sering diselingkuhin karena apa? Mungkin kamu terlalu percaya sama seseorang itu terlalu berlebihan gitu. Ada yang ngajakin dinner, ada yang ngajakin ketemu, entah itu keluarga, teman, ya. Ada yang mungkin ngajakin nonton, terus ngajakin makan gitu. Akan ada sebuah harapan yang tercapai atas kesabaran kamu selama ini. Tuhan atau semesta akan memberikan hadiah untuk kamu tentang sesuatu yang kamu harapkan dan kamu inginkan. Mungkin selama ini kamu selalu mengejar-ngejar dengan ambisi kamu, tapi ketika kamu mempasrahkan semuanya kepada Tuhan, maka sesuatu itu malah datang kepada kamu. Ada yang berinteraksi dengan hewan, mungkin nanti kayak ada yang punya hewan peliharaan, mau membersihkan hewan kandang-kandangnya, atau mau membelikan makanannya ya, atau main-main sama hewan peliharaannya di sini. Oke. Aku akan ambil 3 kartu ya. 3 kartu pesan untuk kamu di sini. Pesan untuk kamu hari ini. 3 kartu untuk pesan kemarin ini.
Berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hati kamu menjadi kenyataan. Bebaskan sisi petualangan kamu. Berani untuk ambil resiko. Mungkin ada yang merasa kayak bimbang untuk melepaskan atau mempertahankan seseorang itu tadi ya. Kamu ingin sekali menikah, kamu ingin sekali ada tujuan dalam hidup kamu. Mungkin selama ini kayak stuck, muter-muter aja, hubungannya di situ-situ aja, putus nyambung atau gitu-gitu aja, nggak akan ada perubahan, nggak ada peningkatan gitu ya. Di sini berani untuk ngambil resiko, berani untuk meminta ketegasan. Kalau memang dia masih ingin bertahan, ya ayo gitu loh, ya. Jangan seenaknya sendiri. Atau kalau memang dia nggak bisa, dia alasan ini itu, apalagi umur kamu udah sudah waktunya untuk menikah, ambil resiko, berani untuk ngambil resikonya. Dimana kamu harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk nge-reject dia. Ya, mungkin di luar sana ada jodoh kamu yang udah menanti kamu. Oke. Wujudkan mimpimu. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpi kamu. Iya, kita itu nggak boleh hanya bermimpi. Kita nggak boleh hanya berangan-angan. Jika memang kamu memiliki harapan, berusahalah untuk mewujudkannya dengan diimbangi kesabaran dalam menanti hasilnya. Ya, karena di sini juga akan ada harapan yang tercapai. Ya, di sini kayak akan ada sebuah mimpi kamu yang jadi kenyataan, bahkan akan hadir lebih cepat dari yang kamu duga-duga. Ya, karena di sini akan ada hadiah, anugerah, berkah yang Tuhan berikan kepada kamu. Tapi ketika kamu sabar dalam menanti prosesnya, dan ketika kamu mempasrahkannya kepada Tuhan, maka sesuatu yang kamu harapkan itu malah lebih cepat datangnya dari yang kamu duga atau yang kamu prediksi. Tapi ketika kamu terlalu berambisi untuk ngebet banget ya tentang apa yang kamu harapkan atau impian itu, biasanya sesuatu yang kamu harapkan itu kayak semakin menjauh. Tapi ketika kamu sabar dan mempasrahkannya, sesuatu itu malah akan hadir atau terwujud lebih cepat dari yang kamu sadari. Ya, satu lagi. Bermain dan tertawalah. Bermain, melakukan hal-hal yang kamu sukai akan membuat jiwa kamu bersuka cita. Tertawa lepas, bahagia akan menaikkan level energi kamu. Rilekslah, istirahat, dan tinggalkan pekerjaan kamu sejenak. Jika pikiran kamu ruwet, stres, anxiety, frustasi, yang ada energi yang kamu tarik adalah energi kesialan, ketidakberuntungan, ketidakbahagiaan. Tapi jika bisa kamu mengatur pikiran kamu, ya, mengatur energi kamu dengan tertawa, bermain-main, nggak terlalu fokus tentang sesuatu yang membuat stres, ya, di sini, maka energi yang kamu tarik dari tawa kamu, dari bercandanya kamu, dari senengnya kamu, bersukacitanya kamu, itu energi keberuntungan. Ya, energi kebahagiaan kayak gitu. Ya, kalau kamu capek jangan terus-terusan dikejar. Ya, kalau kamu saat ini mempunyai aktivitas sesuatu, ya di sini kayak tinggalkan pekerjaan sejenak. Mungkin kamu butuh istirahat, nggak usah serius-serius nanti stres gitu loh. Kamu mungkin butuh tertawa gitu. Entah nggak ada orang yang diajak tawa, mungkin kamu nonton apalah sesuatu yang bisa membuat kamu ketawa gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.